belakangan ini kita sedang tenggelam dalam kegagalan hidup. Menyapa Anda dan saya serta berkata, trust me. Remember, Jesus is the center, not us, just human. Melk Babcock adalah seorang pendeta yang lahir pada tanggal 3 Agustus 1858. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, cry
Mungkin belakangan ini kita sedang tenggelam dalam kegagalan hidup. Menyapa Anda dan saya serta berkata, trust me. Remember, Jesus is the center, not us, just human. This is my story. This is my song, praising my Savior. Meltbidi Babcock adalah seorang pendeta yang lahir pada tanggal 3 Agustus 1858. Kasih Tuhan,
Puji Tuhan kita memasuki tahun baru 2024. Sungguh berkat Tuhan banyak sekali, luar biasa buat kita sekalian. Mari kita mulai ibadah kita. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya turun atas saudara sekalian damai sejahtera dan penyertaan daripada Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca nats panggilan beribadah kita yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang sudah menyertai kita melewati tahun 2023. Dia akan menyertai kita di tahun 2024 ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji aktiflah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur dan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji aktiflah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Bersyukur Tuhan kalau kami boleh bersama-sama menjejakkan kaki di awal tahun 2024 ini. Kalau kami menengok ke belakang Tuhan di tahun 2023, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak keraguan dan banyak kekhawatiran yang mungkin kami merasa kami sulit untuk menghadapinya. Tetapi ternyata Tuhan, ketika kami kembali melihat ke belakang, selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada kasih Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah sekalipun, sedetik pun meninggalkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan yang akan terus memimpin juga di awal tahun 2024 dan selama sepanjang tahun 2024. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, yang kami percaya tidak akan pernah habis-habisnya bagi kami. Karena Engkau baik dan sungguh amat baik bagi kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, khususnya perjalanan ini di tahun 2024, yang menjadi awal kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin langkah hidup kami, Tuhan pimpin keluarga kami, Tuhan pimpin bisnis kami, Tuhan pimpin segala keadaan, kondisi dunia ini Tuhan. Kami percaya bahwa dunia ini ada di dalam kendali-Mu. Dan kami percaya kami pun ada di dalam kendali-Mu dan Tuhan memberikan rancangan, rencana yang terbaik bagi kami. Dan hari ini biarkan kami juga boleh bersukacita, bersyukur, mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan melalui setiap puji-pujian, melalui setiap doa. Dan ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman untuk kami mengawali tahun baru ini. Tuhan berkati setiap kami, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya sungguh Tuhan di awal tahun ini kami boleh merasakan ada pengharapan baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan berjalan, melangkah, mendahului kami. Menyiapkan yang terbaik bagi kami di tahun 2024 ini. Ini doa kami Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bacaan bertanggapan dari Mazmur 63 ayat 2-3. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Mari kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah sumber kekuatan kita. Dia yang akan menjadi pedoman hidup kita. Dia yang akan menguatkan kita melewati setiap masalah di tahun baru. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah
andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur dulu dihiburkannya. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Dia topangmu. Oh, Dia kan topangmu. Marilah yang letih, berbeban berat, ku kan beri kelegaan. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan.
sangat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Dia kan topangmu. Jika Dia topang beban dunia, Dia kan topangmu. Dia kan So, kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kasih karunia-Mu, dan kami berdoa, terangi kami dengan firman-Mu, karena kami tahu kami membutuhkan firman-Mu lebih dan lebih lagi. Kiranya Tuhan bicara kepada kami supaya kami diterangi oleh Roh-Mu sendiri, bisa memahami firman-Mu, dan kami dikuatkan, ditolong menjalani hidup kami, khususnya di tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama membuka kitab dari Yesaya 40, ayat yang ke-27 sampai 31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kamu tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan langit bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. So, kasih Tuhan, hidup ini memang menyediakan bagi saudara banyak sekali dinamika. Dan salah satunya adalah ketika saudara mengalami banyak kesulitan dalam hidup, kita menjadi discouraged, kita menjadi capek, lelah, kita menjadi putus asa. Di dalam segala hal itu kita melihat itu yang mungkin terjadi ketika kita membaca kitab Yesaya ini. Yesaya berbicara kepada umat yang merasa sangat desperate. Mereka merasa sangat kesusahan sekali. Oleh karena mereka merasa bahwa sebenarnya Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka.
Mereka merasa bahwa mereka diabaikan oleh Tuhan. Tidak diperhatikan lagi. Mereka merasa ada banyak hal tidak bisa mereka mengerti. Oleh karena bagaimana mereka bisa dibuang ke Babilonia. Sedangkan mereka mengklaim diri sebagai umat Allah. Bagaimana Tuhan membiarkan segalanya menjadi begini buruk. Bagaimana Tuhan membiarkan segalanya menjadi begitu tidak bisa dimengerti. So kasih Tuhan, situasi yang seperti ini mungkin kita juga alami. Bahkan ketika memasuki tahun 2024 ini. Ada di antara kita mungkin bertanya-tanya di mana pertolongan Tuhan, mengapa situasi ini terjadi dan seterusnya. Ada banyak pertanyaan. So kasih Tuhan, dan kita bisa menjadi lelah. Memang hidup ini untuk sebagian besar mungkin menjadi sesuatu tantangan karena kita lama-kelamaan akan menjadi lelah. Saudara mungkin membeli handphone baru. Dan handphone ini dipakai setelah sekian lama kita tahu bahwa dia menjadi mulai bermasalah. Dan dia mulai juga baterainya tidak seperti dulu lagi. Saudara sekali charge sekian lama kemudian baterainya bisa dipakai cukup lama dan stabil. Tapi kita tahu lama-kelamaan baterai itu menjadi aus. Dia menjadi berbeda dan tidak menjadi sama lagi. Mungkin saudara merasa hari ini seperti baterai HP itu. Baterai handphone itu. Di mana saudara mulai merasa lelah. Dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Dan akhirnya kita mungkin menjadi sangat merasa sedih, putus asa dan sebagainya. Dan apalagi kalau saudara melihat ke sekeliling kita. Ada banyak orang juga tidak gampang hidupnya. Apalagi kita membaca news, berita demi berita. Di mana-mana saudara bisa melihat hal yang sama. Orang-orang menjadi lelah. Ketika kita pandemi, orang menjadi sangat capek, lelah, stres. Mentalnya breakdown. Tetapi tahun lalu juga kita rasakan yang sama. Meskipun itu kita katakan sebagai post pandemi, sama saja kita menemukan juga efek dari pandemi masih ada dan tambah lagi dengan beban yang baru dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya dalam kondisi seperti itu ada banyak orang mengalami persoalan. Dan masalah mental hari ini menjadi salah satu masalah terbesar di dunia ini. Dan kita melihat bahwa itu terjadi bukan cuma kepada orang tua, itu terjadi juga pada kaum muda. Ada banyak yang mengalami stres, mengalami mental breakdown dan seterusnya. Kita mendengarkan berita seperti itu. Bahkan di dalam riset dan juga Kementerian Kesehatan dan sebagainya menunjukkan kepada kita tingkat stres, tingkat depresi itu meningkat dari waktu ke waktu. Dan kita lihat itu bisa berlaku pada semua orang. Jadi teks firman Tuhan yang kita baca itu memang sangat relevan juga. Bukan cuma untuk pada waktu Yesaya menyampaikan itu. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, maksud saya. Dan itu juga bisa berlaku bagi kita. 2700 tahun setelah Yesaya menyampaikan firman ini. Itu berlaku untuk kita semua. Kita juga mengalami desperation yang sama mungkin hari ini. Tapi saudara kasih Tuhan sekali lagi, kalau kita balik kepada firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami masalah seperti ini? Bagaimana kita masih bisa menjalani dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan bagaimana kekuatan itu bisa kita terima dan alami pada hari ini. Kalau saudara melihat di situ, berapa hal yang bisa kita pelajari. Pertama adalah Yesaya menolong umatnya untuk betul-betul mengerti dan mengandalkan akan Tuhan itu dari sisi nature-nya. Dari sisi sifat Tuhan. Jadi dia mengajak mereka untuk meditate, merenungkan akan sifat Tuhan. Karakter Tuhan. Dan kita berkata di sini, mengapa engkau begitu susah? Dan kemudian dikatakan, tidakkah kau tahu? Apa kau tidak mengerti? Apakah tidak kau dengar? Dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kekal. Mengapa dikatakan tentang kekekalan Allah di sini? Karena ingin menggambarkan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak akan dihabis oleh karena waktu. Bahwa Allah itu menjadi Allah yang ada selama-lamanya dan dia ada, hadir selama-lamanya. Itu sebabnya dikatakan, tidakkah kau dengar, tidakkah kau tahu, Tuhan adalah Allah yang kekal. Ketika saudara merenungkan kekekalan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan tidak seperti yang lain, bahwa Tuhan tidak akan menjadi berhenti, bahwa Tuhan tidak akan menjadi hilang, dia akan selalu akan ada. Dia adalah Allah yang hadir, dia adalah Allah yang kekal adanya. Juga di sana dikatakan kita merenungkan tentang siapa dia. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan bumi dari ujung ke ujungnya. Ini mau menggambarkan ketika orang-orang itu, orang Israel lagi keadaan susah. Apa yang terjadi?
mereka kemudian bisa merasakan bahwa ada yang lebih besar daripada kesusahan mereka. Penderitaan mereka memang banyak, tetapi ketika mereka merenungkan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, dari tidak ada menjadi ada, dia punya power, dia punya kuasa untuk menjadikan ada. Dia pencipta. Powernya, kekuasaannya lebih daripada segala sesuatu. Itu yang menjadi penghiburan. Kadang saudara melihat kekuatan kita tidak banyak. Minta tolong kepada orang lain pun juga belum tentu kita dapat. Ataupun orang lain tidak se-powerful yang kita harapkan. Dan di sini dikatakan supaya mereka mulai bermeditasi tentang Dia sebagai pencipta. Dan yang ketiga adalah dikatakan Allah itu tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Semua makhluk bisa menjadi lesu, bisa menjadi lelah. Sama seperti tadi saya katakan seperti baterai handphone, makin lama juga dia akan menjadi berkurang kekuatannya. Semua begitu. Tetapi Tuhan tidak sama. Dia dari dulu sekarang selama-lamanya kekuatannya sama, powernya sama. Tidak menjadi exhausted, tidak menjadi berkurang. Dan yang keempat, dikatakan hikmatnya tidak terduga, melampaui pikiran manusia. Dan dia tahu betul-betul apa yang terjadi dan apa yang harus dia lakukan. Artinya dia bukan Allah yang kaget-kagetan. Mengapa ini tiba-tiba terjadi? Mengapa tiba-tiba menjadi begitu? Atau salah perhitungan. Manusia bisa salah perhitungan. Tapi Allah, dia tidak akan salah perhitungan. Dia tahu. Dia running the course of history dengan cara yang baik. Dan dia tahu apa yang dilakukannya. Maka dalam bagian ini sebenarnya Yesaya mengingatkan kepada umatnya yang sedang distress itu, yang sedang kesusahan itu, untuk mereka bermeditasi tentang Tuhan. Untuk mereka melihat kepada Tuhan. Mungkin kedengarannya ini klasik, tetapi memang seperti itu. Bermeditasi tentang Tuhan dan sifat-sifat dan natur Tuhan itu membuat saya saudara menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Karena kita akan dibebaskan dengan cara itu untuk betul-betul bisa melihat sekarang bahwa ada harapan, ada kekuatan, ada kemungkinan yang bisa dikerjakan. Karena kita tahu Allah ada. Dan dia berkuasa, dia hadir, dia tidak capek, dia tidak lelah. Dan dia ada untuk menyertai kita. Bahkan Yesaya pasal yang ke-40 itu dimulai dengan kalimat yang dikatakan. Yesaya sendiri sedih melihat umatnya itu stres, lelah, tertekan. Dan Tuhan bicara kepada Yesaya untuk menghibur umatnya. Maka pasal 41 itu dimulai dengan kalimat, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikianlah kata Tuhan. Comfort ye my people. Tuhan peduli. Tuhan yang punya kekuasaan dan natur itu. Dia peduli kepada mereka. Yang kedua, dalam kondisi ini kita lihat, kita diajak, umat Tuhan diajak untuk menunggu secara aktif. Karena dikatakan di sini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, itulah yang mendapatkan kekuatan baru. Di sebelumnya digambarkan di situ dikatakan bahwa orang-orang muda menjadi lesu, menjadi lelah, dan jatuh tersandung. Jadi digambarkan situasi memang tidak baik. Bahkan orang-orang muda yang seharusnya itu kuat, lebih powerful, lebih tough. Ternyata nggak begitu juga, bahwa orang-orang muda ini menjadi lelah, menjadi lesu. Harusnya mereka tidak begitu, tetapi itu terjadi. Bahkan mereka tersandung, dikatakan jatuh karena kelelahan. Tetapi dikatakan tidak begitu dengan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi di sini dikatakan sengaja dibuat kontrasnya. Bahwa mereka lah yang menantikan Tuhan. Bukan sekadar karena dia muda, karena toh ternyata yang muda juga jatuh, lelah. Tapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dia yang menanti-nantikan Tuhan, itu adalah mereka yang betul-betul mendapatkan kekuatan itu. Ada kekuatan di dalam penantian. Loh, maksudnya apa ini? Penantian itu bukan sekedar suatu penantian yang pasif. Tetapi suatu penantian yang aktif. Karena dengan berharap, karena dengan mencari, karena dengan menanti, ada kekuatan dalam hal itu. Dia tidak berhenti, dia tidak stop. Tetapi dia berharap dan kekuatan itu timbul karena penantian itu sendiri. Menanti menjadi sesuatu yang positif di sini.
Karena dengan menanti ternyata ada timbul kekuatan, dan itulah janji Tuhan. Bagi mereka yang tidak putus asa, yang tidak berhenti, tapi mereka yang menanti ada kehadiran, ada pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan kekuatan itu terjadi kepada mereka yang sedang di dalam proses menjalani. Saudara membaca dalam bagian ini. Mereka yang menantikan Tuhan dapat kekuatan baru, dan seterusnya dikatakan mereka itu seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatan itu terjadi ketika sesuatu sedang dalam proses. Raja wali ketika sedang terbang, teruna-teruna ketika sedang berjalan, mereka sedang berlari. Artinya di sini kalau saya bisa ambil kesimpulan, bukan dalam keadaan yang betul-betul diam, tapi dalam betul-betul keadaan yang sedang bergerak, sedang dalam proses. Seekor raja wali yang sedang terbang, itu yang mendapatkan kekuatan. Bukan dalam keadaan diam. Dan di sini kita melihat sebenarnya berkali-kali Alkitab berkata bahwa bukan di dalam diam sesuatu itu terjadi, tetapi di dalam bergerak sesuatu itu terjadi. Di dalam Alkitab banyak sekali contoh yang seperti itu. Bahwa ketika kita tidak mau melakukan apa-apa, justru kita menjadi lebih lemah dibanding kita melakukan sesuatu. Ketika umat Tuhan ketakutan, dia akan diam, cenderung akan diam. Tetapi ketika dia bergerak, dia mulai merasakan sesuatu dalam prosesnya. Tuhan berkata ketika mereka mau pergi ke menyeberangi sungai Yordan. Tuhan berkata setiap jejak kaki itu akan dihitung menjadi milik mereka. Setiap langkah kaki mereka akan menjadikan tanah itu milik mereka. Jadi ketika mereka melakukan langkah itu, baru sesuatu terjadi. Tuhan menyertai itu. Sebab kalau orang orang itu diam dan tidak bertindak apa-apa, kekuatan Tuhan itu tidak ada pada mereka. Maka kita berkata di sini, raja wali, mereka akan menjadi seperti raja wali yang terbang. Nah kalau kita lihat, ketika dia terbang, dia mulai merasakan kekuatan itu. Saya baru melihat juga satu film dokumenter tentang raja wali yang ditinggalkan oleh induknya. Dia harus bisa survive sendiri. Berhari-hari dia berusaha untuk terbang. Nggak ada lagi yang memberikan dia makan. Dan apa yang terjadi? Dia harus mulai mengepak-kepakkan sayapnya. Pertama kali dia sangat takut dan ada bahaya jatuh. Jatuh mungkin dia pasti mati. Dan dia mulai terbang sekali. Dia terbang 2 kali. Dia mulai naik melayang. Ketiga kali dia melakukan itu. Dan dia diam, capek. Dan dia lakukan lagi. Dia berusaha lagi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dia mulai loncat dari dahan ke dahan. Dia mulai terbang dari dahan ke dahan. Nah setelah agak lama dia mulai bisa jarak jauh. Dan setelah itu dia mulai bisa terbang. Sebuah proses dijalani oleh Raja Wali ini. Dia tidak akan mendapatkan kekuatan kalau dia diam terus di sarangnya. Dia mulai bergerak, otot-ototnya sudah mulai menjadi aktif. Dan saudara kasih Tuhan itu yang digambarkan di sini. Umat Tuhan ketika percaya dan melangkah bersama dengan Tuhan, menjalani bersama dengan Tuhan, di situ ada kekuatan itu. Ketika seorang pelari, dia menjadi semakin kuat ketika dia berlari. Ada sesuatu yang terjadi pada tubuhnya ketika dia bergerak. Seorang pejalan kaki juga demikian. Kalau dia diam, dia menjadi lelah, menjadi lemah. Tetapi ketika dia mulai bergerak, ada kekuatan, ada proses yang sedang terjadi pada dia. Dan sekali kasih Tuhan, dia menjadi kuat di dalam prosesnya. Dia menjadi kuat di dalam prosesnya. Hidup orang percaya adalah sebuah proses. Ketika saudara diam, kita withdrawal, kita mundur, malah kita menjadi sangat lemah. Tetapi ketika saudara mulai menjalani, di situ kita mendapatkan kekuatan, dan janji Tuhan adalah bagi mereka yang seperti itu ada kekuatan. Ada kebanyakan hidup saudara itu dikuasai bukan oleh kekuatan Tuhan. Hidup saudara lebih banyak mungkin dikuasai oleh karena kekhawatiran kita. Kekhawatiran yang sebenarnya mungkin nantinya juga tidak terjadi. Maka ada orang berkata begitu, 90%, 90% kekhawatiran itu tidak terjadi sebenarnya.
Statistik berkata begitu. Kita lebih worry, kita lebih khawatir. Dan ada orang berkata begini, ya 90% tidak terjadi dan 10%, kalaupun itu terjadi, 10% itu terjadi. Ada orang percaya berkata, saya bisa mengalami kekuatan Tuhan dalam 10% itu. Ketika saya sudah menjalani sesuatu, kekuatan itu terjadi. Proses penguatan itu terjadi di sana. Ketika saudara melangkah, ketika kita berjalan, ketika kita berlari, ketika burung Raja Wali itu terbang. Dan yang keempat, dia bisa menjadi kuat, menjadi luar biasa ketika dia itu memahami rahasianya. Memahami rahasianya. Rahasianya di mana? Heran sekali ketika Raja Wali itu terbang. Dia terbang dan di sana ketika dia naik kepada ketinggian, dia pasti mulai paham. Bahwa yang namanya terbang itu tidak selalu tentang mengepak-ngepakkan sayap. Starting pointnya memang begitu. Tapi ketika dia menjalani lebih tinggi, dia akan mulai mengerti ada arus angin yang tidak kelihatan. Ada arus angin yang bergerak. Dan dia mulai mengandalkan itu. Itulah rahasianya sebenarnya. Kenapa Raja Wali bisa terbang menjadi begitu jauh, menjadi begitu tinggi? Kenapa? Sering kali mereka sudah tidak mengepakkan sayapnya lagi. Oleh karena pada saat itu mereka tahu ada angin yang mendorong mereka dan dia tinggal bermain dengan angin itu. Dia tinggal bermain dengan angin itu dan dia menggerakkan sedikit demi sedikit dan dia melayang sudah. Ada perbedaan dengan menerbangkan diri dengan mengepakkan sayap dan melayang. Kekuatan itu bukan cuma dalam mengepakkan sayap, dalam usahanya dia. Tetapi di dalam melayang. Dia dalam membiarkan diri dibawa oleh arus angin yang tidak kelihatan. Maka sebuah penelitian mengatakan di Amerika itu Golden Eagle. Itu adalah salah satu burung yang range-nya itu untuk terbang itu luar biasa. Sehari lebih dari 300 km. Dia terbang ke atas. Dan dengan mengandalkan angin yang tidak kelihatan, dia akan terbang membiarkan dirinya melayang. Dan range yang di cover itu bisa 300 km. Luar biasa bukan? Kalau dia hanya mengepakkan sayap, dia akan sanggup dia melakukan itu. Dia bisa mati di tengah-tengah terbangnya. Tapi ketika dia naik ke atas dan dia nggak dapatkan kekuatan, dia mulai menemukan suatu rahasia. Rahasianya bukan dengan mengepakkan sayap, rahasianya adalah dengan membiarkan diri melayang. Membiarkan energi baru, energi di luar dirinya itu yang akan mendorong dia ke tempat yang dia mau tuju. Bukankah ini sebuah gambaran sangat indah? Orang percaya mungkin kita selalu merasa saya berusaha, saya mesti kuat, saya mesti menegakkan diri saya. Kenyataannya memang iya. Tuhan tidak berkata saudara akan malas-malasan di ranjang tidur kita lalu kita berharap sesuatu terjadi. Tidak. Bahwa ada usaha yang harus kita kerjakan. Ada langkah yang harus kita mulai langkahi sebelum janji Tuhan terjadi. Ya. Saudara perlu melakukan sesuatu. Karena kata Yakobus, imanmu tanpa perbuatan kosong. Maka kita perlu berbuat. Kita pasti perlu bertindak. Tapi di tengah jalan pun kita akan mengerti. Ada rahasia lain di balik itu semua. Kekuatan saudara adalah dengan trust membiarkan Tuhan akan mengerjakan bagiannya dengan cara yang tidak kelihatan. Di situ rahasianya. Maka dikatakan orang-orang yang menantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Tidak menjadi lelah lagi. Kenapa? Karena mereka sudah tahu rahasianya. Saya mempelajari orang-orang kudus di sepanjang sejarah. Luar biasa mereka. Mereka bisa bertahan di tengah-tengah hal yang sangat buruk. Saya mempelajari mengenai perang dunia kedua, mengenai kem-kem tahanan. Wah, luar biasa sekali. Penderitaan yang sebenarnya unbearable, secara manusia nggak mungkin bisa ditahan. Tetapi kenapa mereka bisa bertahan? Oleh karena mereka percaya kekuatan itu bukan pada diri mereka sendiri, tetapi pada kekuatan Tuhan yang mereka alami. Nah, ini adalah suatu rahasia yang mungkin tidak banyak di antara kita mengalaminya. Karena kita berjuang sendiri-sendiri seperti seekor Raja Wali yang ingin terbang 300 km dengan sayap kita sendiri. Kita lupa bahwa iya ada tindakan kita. Tapi
pada akhirnya kita tahu bahwa kita membiarkan Tuhan menerbangkan kita ke tempat yang Dia inginkan kita berada. Seperti Raja Wali, kita mengandalkan Dia, kita tahu secretnya, rahasianya itu. So kasih Tuhan, apakah saudara membiarkan hidup ini dipimpin oleh sendiri-sendiri total, atau saudara berkata, Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya karena hidup saya milik Tuhan. Kalau saya mau menuju tempat itu, tidak mungkin saya bisa lakukan sendiri. Kalau saya mau mencapai itu, tidak mungkin saya lakukan sendiri. Anugerah pertolongan-Mu itu yang saya butuhkan. Saya butuh seperti Raja Wali itu, membiarkan diri saya dipimpin oleh arus-Mu, oleh gelombang-Mu, oleh angin-Mu, oleh dorongan-Mu. Dan saya ingin seperti itu. Saya ingin seperti itu. Seperti seorang pelari dan pejalan kaki, yang ketika dia menjalaninya, dia mendapatkan kekuatan baru ketika dia menjalani itu. Dan saya juga kagum dengan orang-orang yang berjalan kaki, yang berlari, dan mereka bisa berlari berpuluh-puluh kilometer. Mereka menemukan rahasia. Pasti mereka menemukan sebuah rahasia di mana orang biasa tidak bisa lakukan itu. Tapi mereka bisa melakukan itu karena pastinya mereka sudah tahu ada sesuatu yang orang biasa tidak tahu, rahasianya. Kasih Tuhan, rahasianya mungkin di dalam exercise mereka, rahasianya dalam minuman, dalam cara mereka menghandle nafas. Bagaimana mereka mengatur nafas supaya mereka bisa tetap sampai ke tempatnya dan seterusnya. Ada rahasia yang kita tidak tahu, yang orang biasa tidak tahu, tapi mereka ini tahu. So kasih Tuhan, kita perlu belajar rahasia bahwa Tuhan itu bekerja dengan caranya. Dan ketika saudara mengikut Dia, kekuatan itu bisa terjadi. Dan sekali lagi di sepanjang sejarah, kita menemukan orang-orang di tengah-tengah tekanan yang paling berat sekalipun, yang unbearable, mereka lewati itu semua. Bahkan di zaman ini juga saya percaya seperti itu. Mungkin pertanyaan untuk kita adalah, kalau kita bandingkan kondisi, situasi, kita tidak seberat itu sebenarnya. Mungkin juga sama beratnya dengan cara yang berbeda. Tapi yang paling penting adalah, apakah saudara bisa betul-betul mengalami tadi kekuatan Tuhan ketika saudara menemukan rahasia bersama dengan Tuhan kita. Dan yang terakhir adalah, dalam situasi seperti ini, saya sekali lagi mengingatkan bahwa harusnya akan terjadi mereka yang tidak berdaya menjadi lebih bersemangat lagi. Teks firman Tuhan ini ditujukan sekali lagi kepada mereka yang merasa tidak berdaya. Dan Yesaya percaya itu bisa terjadi. Bahwa orang-orang yang tidak berdaya itu kemudian menjadi begitu bersemangat. Dan dia bisa menjalaninya sampai kepada akhirnya. Paulus mengatakan yang sama. Ketika dia berkata, aku tahu tujuanku, aku tahu sasaranku. Dan aku berlari-lari menuju kepada tujuan itu. Dia adalah pelari, dia adalah runner. Apakah dia selalu akan hebat, dia selalu akan merasa kuat? Enggak juga. Kalau saudara membaca seluruh Alkitab tulisan Paulus di surat-suratnya, saya menemukan ada saat-saat dia juga mengalami itu semua. Sama seperti kita. Merasa kadang-kadang begitu lelah, begitu capek, begitu frustasi. Tetapi dia selalu mengatakan kalimat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini bukan sekedar Paulus saja, tapi ini tentang Tuhan yang ada di belakang Paulus. Tentang Tuhan yang menopang, tentang Tuhan yang hadir, tentang Tuhan yang kekuatannya diterima oleh orang-orang yang mengandalkan Dia. Dan itulah sebenarnya kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen adalah bukan tentang saya, tentang saudara sendiri, tetapi tentang Tuhan di dalam kita. Tentang Tuhan yang hadir di dalam pikiran, dalam hidup kita. Ketika kita berhenti putus asa, Dia mengingatkan kita. Ketika saudara berkata, Tuhan aku lelah, Dia menghibur kita. Dia hadir bersama dengan kita. Dan Dia ingin saudara menyelesaikan course of history. Perjalanan sejarah dari kita sendiri. Our course of history. Saya percaya Tuhan punya kehendak untuk kita. Secara pribadi di tahun 2024, Tuhan tahu dreams kita, mimpi-mimpi kita.
kerinduan kita untuk apa yang terjadi di 2024 ini. Dan Tuhan akan menolong saya dan saudara melewati semuanya. Dan bersama dengan Tuhan kita bisa terbang, soaring like an eagle. Kita bisa terbang, melayang tinggi seperti Raja Wali. Karena Tuhan akan menolong kita dengan firman-Nya ini, menghibur, menguatkan kita, sehingga kita menjalani tahun ini di dalam rahmat berkat. Dan kita memuliakan Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tahu segala keadaan kami ya Tuhan. Dan kami mungkin berada dalam situasi yang sulit terus menerus. Dan perasaan desperate, perasaan putus asa telah terus menerus. Dan rasanya tidak ada akhirnya. Tapi Tuhan kami berdoa sungguh. Firman-Mu kiranya memberikan kekuatan. Manakala kami bersama-sama memikirkan betapa hebatnya Tuhan, betapa Engkau berkuasa. Betapa Engkau mampu mengubah keadaan. Bahwa kekuatan-Mu ada pada setiap orang percaya. Engkau hadir dengan kekuatan-Mu yang tidak pernah berakhir. Engkau tidak pernah menjadi lelah, tidak pernah menjadi lesu. Engkau punya rahasia, Engkau punya hikmat. Itu sebabnya Tuhan, tolonglah setiap kami. Ketika kami menjalani tahun ini, sungguh Tuhan, kami mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya di dalam menanti kepada Tuhan, berharap kepadamu, menjalani bersama dengan Engkau, berproses dengan proses yang Tuhan inginkan. Dan mengalami kekuatan Tuhan, angin-Mu, daya, kemampuan Tuhan. Kami percaya sesuatu yang indah terjadi lebih dari yang kami bayangkan. Ini bukan sekedar harapan Tuhan. Karena kami mau mengandalkan ini di dalam janji-Mu, janji firman ini. Dengarkan doa kami Tuhan, berkati diri kami, keluarga kami, gereja kami. Seantero kehidupan kami. Berkati negara bangsa kami Tuhan. Berkati masa depan kami. Berkati supaya kami memuliakan Kau lebih dan lebih lagi. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan kita mengimani bahwa kita akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Melewati setiap tantangan 2024. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama-Nya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama-Nya. Ku kan terbang tinggi
dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi sesamanya, bukan terbang tinggi sesamanya. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kami diberi kesempatan menikmati tahun yang baru. Tapi juga kami boleh memberi persembahan kami bagi Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkati diri kami, kesehatan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami. Tuhan yang berjalan di depan, mencurahkan segala pertolongan berkat-Mu bagi kami sekalian. Berikan kepada kami hati yang sukacita, hati yang penuh dengan syukur untuk bisa memberi lebih dan lebih lagi Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan akan menyatakan rahmat-Mu senantiasa. So kasih Tuhan, mari angkat iman pengharapan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih kekal abadi dari Allah Bapa, pertolongan, sukacita Roh Kudus menyertai saudara dan keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.